Apa kabar Ibu Elga? Kabar baik Pak Yoce siang ini. Oke. Nah, semoga semua aman-aman ya, Bu. Ya, Nah, untuk pertemuan ini, Bu, kira-kira apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini, Bu? saya mau bicarakan tentang ini Pak, em, tentang masalah di sekolah saya itu, Hmm. yang mana guru-gurunya itu sepertinya masih susah untuk digerakkan dalam kegiatan pembelajaran dan Oke. untuk berkembang gitu Pak. Sepertinya mereka itu sudah berada di zona nyaman kalau sudah guru sertifikasi itu Hmm. sudah tidak perlu lagi untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Oh, jadi yang Ibu Elke rasakan ini guru-guru di sekolahnya Ibu Elke ini banyak yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang sehingga mereka tidak mau lagi untuk berkembang. Jadi susah mau diajak ya, Bu. Iya Pak. Misalkan saja saya seperti contohnya kan sekarang seperti ikut kegiatan gitu kan Pak. Saya Mhm, membagikan budaya positif, membagikan materi-materi di CGP yang sudah saya ikuti. Mereka mhm. kayaknya meskipun sudah IHT, hanya sampai di IHT saja, tapi untuk perkembangannya kayaknya mereka ya begitu-begitu aja gitu loh, Pak. Oke. Jadi walaupun Ibu Elke sudah berusaha untuk menuntun mereka dengan diadakan IHT, tapi hanya sampai di situ saja mereka mengikuti, tidak diimplementasikan dalam kegiatan belajar mereka ya. Seperti itu ya, Ibu? Iya, tidak ada aksi nyatanya gitu, Pak. Seperti Oh, itu. oke. Jadi aksi nyata yang tidak ada. Nah, eee, nanti Bu, kalau Ibu memposisikan Ibu sekarang, kalau di angka 1 sampai 10, menurut Ibu, yang mereka alami guru-guru teman-teman Ibu di sekolah ini, kira-kira mereka dalam usaha untuk, memperbaiki kinerja dalam pembelajaran itu, Ibu kira-kira dinilai berapa kira-kira ya, Bu? Kalau sekarang sih Pak kayaknya masih di posisi nilai 7 ya, gitu Pak. Oke, di Belum 7 ya? mencapai sempurna. Oke. Nah, nanti, harapan Ibu nanti, mereka itu dari 7 itu bisa sampai berapa kira-kira nantinya? Kalau saya sih lebih, mengharapkan supaya bisa jadi 10 seperti itu, supaya, Oke. semua bisa terlaksana dengan baik. Jadi mau sampai 10 ya maksimal ya, Bu? Ya, Oke. Nah, berkaitan dengan itu, Bu, untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman guru ini, yang sekarang 7 mau diusahakan sampai 10 sesuai dengan harapan Ibu, eee, kalau saat ini, Bu, kira-kira kesempatan yang Ibu dapatkan sekarang ini seperti apa, Bu? Kesempatan untuk mengembangkan teman-teman Ibu ini. Seperti apa kesempatan yang Ibu miliki? eee, kalau menurut saya kesempatannya sih sudah bagus ya Pak. Saya sudah Mhm, mengikuti kegiatan, misalkan sehabis kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau mengikuti diklat atau habis mhm. mengikuti lokakarya, saya selalu menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada kepala sekolah. Seperti itu. Oh. Nah, kalau, Ibu bisa, memberi angka, yang Ibu lakukan sekarang itu kira-kira ada di, eee, angka berapa dari antara 1 sampai 10 ini? Kalau DP angka skala itu baru di
8 ya Pak. Karena saya mikir kalau sampai di kepala sekolah, ternyata kayaknya guru-guru masih belum bisa mau mengimplementasikan. Nah, makanya saya berencana untuk menyampaikan hal tersebut kepada pengawas, seperti itu Pak. Karena kan kalau pengawas, otomatis mereka itu kalau bilang pengawas yang mau bersupervisi atau kepala sekolah yang mau supervisi atau akan diadakan supervisi terpadu dari cabang dinas, nah pasti mereka otomatis akan berusaha untuk bekerja dengan baik, begitu Pak. Jadi kalau kondisi sekarang kepala sekolah dengan bantuan kepala sekolah baru sampai 8 ya. Jadi Ibu berharap nanti dengan adanya bantuan dari pengawas bisa sampai 10 kira-kira seperti itu ya Bu? Sampai 9, kemudian nanti kalau sudah berjalan semua guru-gurunya, itu kalau semua sudah terlaksana bisa 10 Pak. Seperti itu. Oke. Nah, menurut Ibu kira-kira bagaimana strategi yang akan Ibu buat untuk menyampaikan hal ini kepada, kalau kepala sekolah sudah, sekarang untuk disampaikan kepada pengawas nanti. Strategi yang Ibu miliki untuk menyampaikan ini. Pastinya saya harus mempersiapkan diri. Sebelum saya melaporkan kegiatan saya yang akan saya buat pada kepala sekolah, saya harus mempersiapkan diri dulu. Kemudian baru saya bisa menyampaikan maksud dan tujuan saya. Jadi misalkan saya mau mengadakan diseminasi kepada guru-guru di sekolah, saya harus siap dulu materi-materinya, mempersiapkan diri saya, gitu Pak. Kemudian kalau sudah siap baru saya bilang kepada pengawas, karena pengawas pasti akan bertanya, apa itu pembelajaran diferensiasi? Apakah apa yang akan diajarkan? Apa yang seperti itu? Jadi saya dari diri dulu saya harus menyiapkan diri saya, baru meminta bantuan kepala sekolah untuk memberikan izin. Jadi seperti itu Pak. Oke. Jadi Ibu dulu yang bersiap, baru nanti ketika semuanya sudah siap, baru disampaikan ke pengawas ya Bu? Iya Pak. Oke. Nah, nanti kira-kira ketika mau menyampaikan ke pengawas ini, kira-kira apa ada hambatan nanti yang akan Ibu hadapi? Hambatan seperti apa Bu? Kalau kira-kira ada hambatan yang akan Ibu hadapi? Kalau hambatan kayaknya lebih ke guru-guru yang memang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan misalkan kalau sudah dalam kegiatan diseminasi, pastinya kan mereka tidak ikut diseminasi seperti itu. Jadi mereka tidak tahu apa yang akan saya buat seperti itu. Nah, menurut Ibu strategi apa yang boleh Ibu buat supaya mereka ini yang tidak mau hadir ini boleh hadir? Nah, paling kalau seandainya itu, makanya kalau ke pengawas ada, jadi 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sudah ada pengumuman di WA Group kalau akan ada pembinaan dari pengawas atau akan diadakan supervisi. Dan diharapkan semua guru bisa hadir. Oke, jadi dengan adanya pemberitahuan di WA Group beberapa hari sebelum bahwa di saat itu juga pengawas akan hadir, maka guru-guru yang biasanya itu tidak mau hadir bisa hadir ya, seperti itu Bu? Iya Pak. Bahkan kalau sudah dikasih info, pasti mereka akan berusaha untuk hadir. Oke, jadi itu strategi yang akan Ibu lakukan ya? Iya Pak. Nah, menurut Ibu ketika strategi ini sudah dilakukan, nanti apa ukuran dari keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan ini?
bagaimana Ibu mengukur itu bahwa oh ini akan berhasil? Pastinya kalau untuk keberhasilan itu pasti pertama dilihat dari banyaknya guru yang mengikuti diseminasi yang akan saya berikan. Kemudian bagaimana kan harusnya saya kasih contoh dulu tuh kepada mereka Pak. Jadi saya akan open class, kemudian mereka akan melihat bagaimana. Nah kemudian baru saya akan mendampingi mereka di dalam kelas. Bagaimana menuntun mereka supaya apa. Jadi DP keberhasilan itu yang paling tidak guru-guru yang mengikuti kegiatan diseminasi itu dia semua bisa menerima hasil dari diseminasi itu dia. Kemudian diaplikasikan di dalam kelas. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi hasil dari diseminasi itu yang diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira cara Ibu untuk mengantisipasi kalau ada gangguan-gangguan misalnya yang datang? Cara Ibu mengantisipasi itu? Misalnya ketika sudah dekat lalu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau saya sih pastilah ya Pak, kalau seandainya mereka saya akan mengadakan pendampingan, pasti mereka akan merasa canggung atau apa. Paling saya akan mengatakan bahwa tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya akan memberikan penguatan kepada mereka seperti itu. Nah, jadi Ibu kira-kira yang Ibu sampaikan tadi aksi ini, rencana aksi ini kira-kira akan dilakukan dalam kurun waktu berapa lama, Bu? Kalau menurut saya sih Pak sesegera mungkin ya, karena mengingat ini kita akan masuk kegiatan tengah semester. Jadi mudah-mudahan saya akan mendiseminasikannya hari Jumat. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan open class dengan sharing berbagi rekan sejawat itu mulai hari Senin minggu depan, Pak Yoce. Oh, oke. Jadi hari Jumat ini rencananya ada aksi. Nah, berkaitan dengan pelaksanaannya nanti, Bu, menurut Ibu apakah ada orang-orang yang bisa nanti membantu Ibu untuk melaksanakan ini? Siapa mereka, Bu? Ya, itu tadi Pak, maksudnya yang pertama pasti Bapak pengawas, kemudian kepala sekolah, dan lebih lagi rekan-rekan guru. Saya berharap mereka semua bisa berperan aktif dalam mengikuti kegiatan itu, Pak. Oh, jadi guru-guru dan kepala sekolah yang nanti membantu. Nah, jadi nantinya bagaimana tindak lanjut dari ketika ini sesi coaching ini sudah dilaksanakan, nanti tindak lanjutnya ke depan itu bagaimana, Bu? Apakah kita akan bertemu lagi dan membahas ini kapan kira-kira, Bu? Nanti saya akan usahakan sesudah kegiatan diseminasi, sesudah implementasinya di kelas, nanti saya akan menghubungi Bapak, saya akan memberitahukan apa yang terjadi setelah pembicaraan kita pada siang hari ini, diseminasi dan implementasinya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi dalam waktu dekat ini setelah selesai melaksanakan diseminasi ya, Bu? Oke, Ya. bagus sekali, Bu. Nah, mau bertanya ini, Bu. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sih sekarang sudah lebih lega ya Pak, karena saya sudah bisa menemukan solusinya. Jadi hasil dari pembicaraan tadi, ya dari sebelum pembicaraan itu rasanya kepala ini ada beban berat yang saya apa, tapi setelah saya bercerita, saya membagikan keluh kesah saya merasa sudah mendapat jalan keluar Pak Yoce. Terima kasih Pak Yoce. Jalan keluar. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Oke, sampai jumpa Bu.
Ya, Pak Yoce, terima kasih.